Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi Purchasing Power Parity dengan metode Big Mac Index. Perkenalkan, nama saya Dita Distia Rizky dengan NIU 521035 dan partner saya Muhammad Fauzi Akbar 517718. Di sini kami akan membahas tentang purchasing power parity adalah cara membandingkan nilai mata uang antar negara melalui pendekatan basket of goods atau keranjang barang. Nah, purchasing power parity ini dinyatakan dalam mata uang per dolar Amerika Serikat. Kemudian, mengapa sih harus melakukan pengujian PP ini? Menurut Halmas tahun 2021, pengujian PP sering dilakukan untuk yang pertama, PP digunakan sebagai model untuk memprediksi nilai tukar dan menentukan apakah suatu mata uang dinilai terlalu rendah atau under value, atau terlalu tinggi atau over value. Konsep ini lebih relevan bagi negara berkembang dengan perekonomian terbuka, namun berskala kecil, terutama jika terdapat perbedaan inflasi yang signifikan antara dalam negeri dan luar negeri. Nah, yang kedua, teori nilai tukar juga menggunakan konsep PPP dalam pembentukannya. Kemudian, kelemahan dan kelebihan dari PPP ini. Kelebihannya yang pertama yaitu stabil dalam jangka panjang, yang kedua menghitung biaya produk dan layanan yang biasanya tidak diperdagangkan secara internasional, contohnya seperti transportasi. Kemudian yang ketiga dapat digunakan untuk membandingkan antara PPP dengan PDB real antar negara atau produk domestik bruto. Nah, selanjutnya yaitu ada kelemahan dari PPP. Yang pertama, PPP itu jauh lebih sulit diukur secara logistik. Yang kedua, bergantung pada estimasi dan data yang terbatas. Dan yang ketiga, tidak memperhitungkan faktor-faktor keuangan dan perdagangan. Selanjutnya yaitu ada study case Big Mac Index. Untuk Big Mac Index ini, indeks yang dikembangkan oleh majalah The Economist pada tahun 1986. Indeks ini dibuat oleh seorang ekonom senior The Economist bernama G. Pop dan Pamudal yang mana nama Big Mac sendiri berasal dari nama menu burger McDonald's yang cukup populer. Nah, Big Mac Index ini, Big Mac dipilih karena tersedia di banyak negara dengan komposisi yang relatif serupa dan harga yang relatif stabil, sehingga memungkinkan perbandingan yang adil. Untuk Burgernomics ini adalah istilah informal untuk Big Mac Index. Big Mac dipilih karena tersedia di banyak negara dengan komposisi yang relatif serupa dan harga yang relatif stabil, sehingga memungkinkan perbandingan yang adil untuk setiap negara. Kemudian selanjutnya yaitu untuk membandingkan harga Big Mac di negara-negara berbeda, lalu menghitung rasio antara harga burger di tiap negara dengan Amerika Serikat. Rasio tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi nilai tukar mata uang. Konsep Big Mac Index diukur menggunakan paritas daya beli atau PPP, PPP antar negara yang menyebutkan bahwa suatu barang serupa harus dijual dengan harga sama di seluruh dunia setelah dikonversi dalam mata uang yang sama. Selanjutnya yaitu manfaat dari Big Mac Index dapat dimanfaatkan sebagai cara yang praktis untuk mengukur nilai mata uang. Melalui indeks ini bisa diketahui apakah nilai mata uang di negara tertentu rendah atau tinggi. Melalui indeks Big Mac juga bisa memperoleh gambaran mengenai perubahan nilai mata uang negara setiap waktu. Dengan begitu, kita bisa melihat adanya inflasi yang dialami oleh mata uang negara tertentu. Sedangkan untuk kelemahan dari Big Mac sendiri yaitu berkaitan dengan masalah geografis. Karena McD ini atau McDonald's belum tersedia di semua negara. Kelemahan lainnya adalah di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, harga McD dianggap cenderung lebih murah, sedangkan di beberapa negara lain lebih mahal. Selain itu, adanya biaya pajak lokal, biaya impor, dan perbedaan jenis bahan makanan juga menjadi berbagai faktor lainnya. Mungkin untuk selanjutnya yaitu berapa sih Big Mac Index di Indonesia? Dari data yang ada di PowerPoint menunjukkan bahwa
harga Big Mac di Indonesia adalah 41.000. Sementara di Amerika yaitu sejumlah $5,79. Kemudian berdasarkan perhitungan, nilai tukar yang seharusnya berlaku adalah 7,081,17 rupiah per dolar. Namun dengan nilai tukar aktual sebesar 16.172 rupiah, hal ini mengindikasikan bahwa rupiah memiliki nilai mata uang di bawah batas wajar atau under value, yaitu sebesar 56,2% dibandingkan dolar Amerika Serikat. Meski begitu, The Economist juga mengakui dan menekankan bahwa indeks ini tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang mutlak. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu kami mengutip berita yang berisi Don't let Donald Trump see our Big Mac Index, yang berisi yaitu Presiden Amerika sangat menggemari makanan cepat saji seperti tarif. Kemudian Presiden memerintahkan untuk mengidentifikasi ketidakselarasan mata uang internasional yang memberikan mitra dagang Amerika dengan unfair. Kemudian Big Mac Index menjadi prinsip paritas daya beli standarisasi menu McD, yaitu Big Mac di seluruh dunia. Edisi terbaru Big Mac Index menilai banyak mata uang di seluruh dunia yang lebih rendah dari dolar. Tahun 2025, Big Mac di Amerika seharga $5,79. Kemudian, karena kebijakan Donald Trump tersebut, Cina 40% lebih murah, sedangkan Meksiko 20% lebih murah, dan Kanada 6% lebih murah. Kemudian mata uang euro 3% lebih tinggi dari dolar. Kemudian surplus seringkali mencerminkan posisi suatu negara dalam rantai pasukan global. Kemudian surplus yang mencolok dapat menyebabkan perubahan kebijakan tarif yang akan diganti oleh Presiden Amerika, dan negara yang surplus akan menjadi lebih kompetitif. Kemudian terdapat perhitungan PPP Big Mac Index di China yang menunjukkan bahwa perhitungan PPP di China dibandingkan dengan US hmm, menunjukkan nilai di bawah eh, negara Amerika Serikat, yang berarti under value, dengan jumlah nilai yaitu minus 39,2, yang berarti harga eh, McDonald di China, Big Mac, itu menunjukkan harga yang lebih murah dibandingkan negara United States. Selanjutnya, kemudian ada Big Mac Index di Meksiko. Di sini menunjukkan bahwa nilai indeks di Meksiko menunjukkan nilai yang under value, yaitu di bawah nilai United States atau Amerika, yang menunjukkan nilai minus 20,5, yang berarti nilai harga di harga Big Mac di negara Meksiko lebih rendah dibandingkan United States. Lainnya yaitu ada Big Mac Index di Kanada. Eh, dari data menunjukkan bahwa eh, Kanada memperoleh nilai minus 6,2 dibandingkan Amerika, karena yang berarti bahwa harga Big Mac di Kanada menunjukkan harga yang lebih murah dibandingkan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu Big Mac Index di Euro Area. Eh, dari data tersebut menunjukkan bahwa indeks di negara bagian Eropa menunjukkan nilai 2,8, yang berarti harga di daerah Eropa memiliki harga Big Mac yang lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Kemudian terdapat beberapa study case, yaitu The Big Mac Index menunjukkan keuangan yang sangat murah terhadap dolar, karena dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir setiap nilai tukar mata uang dinilai terlalu rendah terhadap dolar. Kemudian hasilnya adalah dolar AS sendiri terlihat lebih kuat,
Indeks Big Mac didasarkan pada teori paritas daya beli atau PBB yang menyatakan bahwa mata uang harus berharga sama di mana-mana. Dengan metrik ini, sebagian besar nilai tukar jauh melenceng dari sasaran, sedangkan di Swiss pelanggan McDonald harus membayar eh, 6,50 franc atau 6,62 dolar yang berarti terlalu tinggi atau over value. Kemudian Big Mac Index Swiss menunjukkan bahwa lebih tepatnya di Switzerland menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan di negara Amerika Serikat yang berarti harga McDonald di Switzerland menunjukkan harga yang lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Kemudian kesimpulannya yaitu nilai tukar PBB digunakan untuk mengonversi mata uang lokal negara sasaran menjadi mata uang umum yang berlaku untuk semua negara. Biasanya mata uang umum ini adalah dolar AS atau disebut dolar internasional, mata uang yang dirancang untuk dijadikan sebagai acuan. Kemudian ini daftar pusaka yang kami peroleh. Sekian, mungkin itu saja. Mungkin apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.